Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Aktivitasnya lancar dan tetap semangat pastinya untuk menjalani hari-hari Anda. Jangan lupa bersyukur dan tetap bahagia. Belajar lagi yuk bareng Bapak. Belajar lagi bareng Bapak di buku Pendidikan Pancasila kelas 10 Kurikulum Merdeka ya. Selepas di bagian pertama kita sudah membahas menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara, Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Sekarang kita uji pemahamannya. Ada beberapa pertanyaan terkait unit 1 yang akan kita bahas sama-sama. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian untuk belajar pendidikan Pancasila. Sudah siap semuanya? Ini dia, Belajar Pendidikan Pancasila bersama Bapak Septian Eka Putra SPD. Sebelumnya juga Bapak ingatkan ya untuk anak-anak Bapak nih dimanapun kalian berada, seluruh Indonesia. Ini bisa bantu subscribe, kan ini akun baru, channel baru juga, biar jadi penyemangat Bapak juga ya untuk terus memberikan video-video terbaik, video-video pembelajaran, video-video inspirasi untuk kalian tetap semangat semua dalam belajar pendidikan Pancasila. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Berarti sudah menjadi bagian dari bestinya The Real Pak Guru. Asik. Semangat semuanya. Tujuan pembelajaran kali ini masih seputar tentang diharapkan peserta didik itu mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa terkait rumusan dan isi Pancasila. Termasuk nanti di dalamnya pandangan para pendiri bangsa, hubungan antara bangsa dan negara ya, tentang frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Kita juga akan mengetahui nih, kita kan sedang membahas negara merdeka. Kira-kira negara merdeka yang sebenarnya itu seperti apa ya? Langsung saja untuk mengetahui sejauh mana pemahaman di unit 1, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di video pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama, bagaimana pandangan Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno ini terhadap negara merdeka? Apa perbedaannya? Jadi Muhammad Yamin mengusulkan dasar pembentukan negara merdeka ya. Dasar pembentukan negara merdeka menurut Muhammad Yamin yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan. Ada pri kerakyatan dan yang terakhir itu ada kesejahteraan rakyat. Itu ya dasar pembentukan negara merdeka menurut Muhammad Yamin. Selanjutnya menurut Supomo ini mengusulkan dasar pembentukan negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, selanjutnya keseimbangan lahir batin, ada juga yang namanya musyawarah, terus yang terakhir keadilan rakyat. Itu menurut Supomo. Sementara menurut Insinyur Soekarno mengusulkan dasar pembentukan negara merdeka yaitu nasionalisme ataupun kebangsaan Indonesia, internasionalisme ataupun perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi perbedaannya dari ketiga pandangan tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin ini menekankan pada asas dan dasar negara, Supomo menekankan pada integralistik, sedangkan Soekarno menekankan pada nasionalisme. Itu perbedaan dari ketiga tokoh tentang pandangan negara merdeka. Kalau tadi perbedaan, sekarang persamaannya ya. Sekarang itu kesamaan pemikiran dari pendiri bangsa terhadap pengertian negara merdeka. Jadi persamaannya itu pemikiran dari pendiri bangsa, persamaannya sama-sama ingin membangun negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Menurut pandangan ketiga tokoh, jadi ada persamaan sekaligus ada yang namanya perbedaannya. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, kita akan bahas negara merdeka. Banyak arti negara merdeka ya. Negara merdeka itu bisa dibilang suatu negara yang bebas dari suatu paksaan ataupun kendali yang dilakukan oleh negara lain. Dan jadi pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Semoga kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita, para pahlawan kita. Semangat untuk meneruskan kemerdekaannya. Untuk yang satu ini, kita akan memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal dengan Piagam Jakarta. Jadi memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal dengan Piagam Jakarta, yaitu rakyat Indonesia ini tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan ras. Seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar negara sehingga mampu disatukan dalam sebuah sistem negara kesatuan.
mengacu pada sidang BPUPKI ya, yang akhirnya disepakati rancangan dasar negara Indonesia, dan rancangan ini diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, sementara Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Kalau yang satu ini pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 7 kata itu ya, yaitu Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana reaksi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK ini menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad Hatta, ya, Supomo sama Insinyur Soekarno juga mengusulkan pemisahan agama dan negara. Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara ini mendapatkan sanggahan dari anggota lainnya, dan sejumlah pihak juga keberatan dengan adanya 7 kata tersebut, sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi sama lobby-lobby dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berdasarkan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan juga Kiai Haji Wahid Hasyim ya. Para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Dan rumusan dasar negara dalam Mukadimah Hukum Dasar pada sila pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi pada 18 Agustus 1945 ini rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga bisa terjadi karena adanya musyawarah dan lobby yang dilakukan Muhammad Hatta dengan kelompok Islam untuk mengubah sila yang pertama. Dan perubahan ini dilakukan karena kelompok Indonesia Timur mengancam akan memisahkan diri jika tidak ada perubahan pada sila pertama, sehingga terjadi sikap persatuan dan kesatuan dengan tidak mementingkan golongan sendiri. Penggunaan frase ketuhanan yang Maha Esa pun ini semua unsur keagamaan di Indonesia merasa terwakili ya dengan dasar negara. Itulah yang menjadi alasan kenapa 7 kata yang diubah itu ya, yang menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti seperti sekarang yang sudah kokoh dengan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena sekali lagi semua unsur keagamaan di Indonesia merasa terwakili dengan dasar negara dengan kata-kata tersebut. Itu dia uji pemahaman kita ya di bagian pertama Pancasila tentang menggali ide pendiri bangsa terkait dasar negara. Semoga bermanfaat, semoga menjadi referensi kalian untuk terus belajar pendidikan Pancasila dengan penuh semangat dan menyenangkan. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf kalau ada salah kata, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Mari belajar, mari terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.